persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya saat ini Tuhan akan berbicara kepada kita dan memberkati setiap kita dengan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita akan naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Engkau sumber segala yang baik di dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapa. Ini saatnya kami tersungkur di bawah kaki-Mu menyembah Engkau. Kami percaya Engkau akan bertata di setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Mari kita ulangi dari awal sama-sama katakan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan
bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Kita ulangi dari awal dengan segenap hati nyanyi. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari kita mulai naikkan doa kita. Oh Tuhan Yesus, kami menyembah Yang besar, yang kudus, yang bertata di tata surganya. Kami menyembah Engkau dari tempat ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Allah kami yang mulia. Kami rindu lebih lagi meninggikan Engkau, ya Bapa, menaikkan sembah syukur kami. Mari sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari semuanya lebih dahsyat sembah Tuhan kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Raja. Semuanya ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau Sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Raja. Allahku, ya Rajaku. Allahku,
wajahku. Allah yang kami sembah, yang bertata di hidup kami, yang berkuasa akan hidup kami. Yesus, kami meninggikan Engkau, Allah yang mulia, Allah sumber segala yang baik. Kami memuliakan nama-Mu, Yesus. Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mampu melakukan segala yang baik di dalam hidup kami. Kami sembahkan Tuhan, kami pujikan Yesus. Udah lama-lama. Yesus, kami tinggikan, jiwa kami bersorak-sorai memuliakan Allah yang hidup. Oh, irada lama-lama. Kami sembah Kau Tuhan, kami beri hormat tertinggi bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami besarkan Engkau Tuhan. Holy Spirit, kami tinggikan nama kami. Yesus, kami sembah. Mari sembah, kami tinggikan Raja segala raja, Raja di hidup kami. Haleluya. Jamah kami Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama dari awal katakan, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Kita ulangi dari awal dengan segenap hati lebih dalam. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata
segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Biarlah segala puji syukur hanya bagi Engkau. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan, kami tinggikan selamanya. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, kita angkat suara kita, kita mau menyembah Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah Mari sembah Dia, tinggikan Dia sekali lagi. Segala puji Ya Yesus, ya Tuhan. puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan Hanya bagimu, terpujilah segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
Tuhan terima kasih. Kami boleh ya Tuhan datang lagi Tuhan di menara doa. Ya Tuhan untuk berdoa, memuji, menyembah, sujud di kaki-Mu. Kami mau naikkan syukur kami ya Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu. Untuk segala kasih setia-Mu. Kesabaran-Mu. Segala berkat. Segala kesembuhan yang Tuhan beri buat tiap kami. Bapa, pagi ini kami berdoa. Aku minta ya Tuhan satu pengurapan-Mu turun tengah-tengah kami. Urapan kasih-Mu turun buat kami Tuhan. Urapan yang melenyapkan ketakutan kami. Urapan yang melenyapkan kekhawatiran kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Roh Kudus bukakan firman-Mu. Terangi hati kami dengan firman-Mu. Engkau telah pilih kami, Engkau telah kuduskan kami, Engkau kasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan pengurapan-Mu hari ini. Turunkan urapan-Mu Tuhan. Sini malah bala 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 bala. Sini malah bala 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 bala. Siala bala bala bala. Turunkan urapan-Mu. Siala bala 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 bala. Ola bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Oh ya la bala. Tuhan, makasih Tuhan, turunkan berkat-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu. Makasih Yesus. Tuhan pegang tangan tiap anak-anak-Mu, tuntun kami, bawa kami ke jalan kemenangan ya Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Urapi ya Tuhan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa ya Bapak, berkat-Mu turun buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan tentang hal yang simple ya. Tetapi kalau kita nggak mengerti, kita nggak bisa jalaninya, ini akan jadi hal yang masalah besar, yaitu tentang kekhawatiran. Saudaraku ya kan, tentang kekhawatiran. Karena Alkitab tuh ada satu kata di dalam Alkitab yang nyentuh hati saya. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Itu dikatakan apa saudara? 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab apa saudara? Ketakutan mengandung hukuman. Nah ini pada waktu saya baca sebab ketakutan mengandung hukuman, apa maksudnya? Saudaraku, biasanya orang-orang yang hidup dalam ketakutan, ya kan, cenderung dia akan melakukan kejahatan. Saudaraku, merasa tidak aman, takut kan tidak aman. Ada kejahatan-kejahatan yang dia akan buat. Saudaraku, entah dalam hal keuangan, dalam hal fisik, dalam hal apapun untuk hancurkan. Saudara, ketakutan. Nah hari ini saya ingin ajak untuk kita bisa merenungkan supaya kita bisa belajar untuk mengatasi bagaimana caranya, ya kan? Kita bisa bebas dari rasa khawatir dan takut. Katakan amin. Karena sepanjang hidup kita ini pelajaran ini nggak akan pernah bisa lulus. Ya kan, karena saya mau kasih tahu saudara, ya kan, pernah gak saudara berkata gini, aku gak mau takut lagi deh, aku gak mau khawatir lagi. Tapi nanti 5 menit, 5 jam kemudian, 5 hari kemudian, itu pasti muncul lagi tuh datang. Betul gak? Jadi saya menangkapnya begini saudaraku ya kan. Seringkali kita ngira untuk bisa berhenti khawatir itu yang penting punya tekad. Ya, punya tekad yang kuat, willpower. Gak bisa saudaraku. Faktanya kecemasan ini ya, ketakutan itu saudara, itu adalah masalah Masalah kendali.
Saya tulisnya pada ruang kendali. Saudaraku, ya kan? Kalau kita nggak pernah nyerahkan yang namanya ruang kendali ini, saudaraku, kepada Tuhan, maka kalau kita nggak serahkan, kita yang kendalikan dong. Kita yang jadi Tuhan. Kita yang atur hidup kita. Kita yang urus diri kita. Karena kita udah sering ngomong, yang bisa nolong diri kamu, yaitu kamu sendiri katanya. Kayaknya benar gak? Benar itu kata-kata itu. Tapi kalau kita jalanin, kita akan hidup dengan kekuatan sendiri, hidup dengan kekhawatiran, saudaraku. Karena di sini saya tulis bahwa kekhawatiran itu adalah masalah hati. Yang membutuhkan solusinya dari mana? Dari firman Tuhan. Atau dari Tuhan sendiri. Saudara rasa gak tadi waktu kita doa, kita minta Tuhan berikan kami urapan kasih. Ya saudara, waktu kita nyembah, masuk hadirat minta urapan kasih. Urapan inilah yang bisa melenyapkan apa? Ketakutan kita, kekhawatiran kita. Saudaraku, karena di mana hadirnya kasih, saudara, maka ketakutan harus pergi. Ketika hilang kasih, yang ada mau hidup dalam benci, hidup dalam kemarahan, saudaraku, ya kan, ketidaksukaan, akan muncul ketakutan itu, kekhawatiran itu. Makanya ini hanya Tuhan yang bisa lepas kekhawatiran kita. Setuju gak saudara? Katakan amin. Bukan dengan motivasi hati. Ya memang perlu motivasi. Tapi kalau misal udah, itu gambarannya di Alkitab tuh gini saudara. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan itu seperti burung yang kena jerat. Burung yang sudah kena jerat, burung itu gak mungkin bisa lepas. Sampai ada saudara, ya kan, seseorang yang bisa melepaskan. Makanya kalau kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 1, 2 itu kan bicara tentang, kita baca sama-sama nih, biar saudara bisa ngerti nih arahnya kekhawatiran nih. Kelihatannya simpel tapi ini dalam sebenarnya. Kita baca 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, Allahku yang kupercayai. Jadi ayat 1 bicara tentang apa? Duduk dalam lindungan, namanya secret place itu adalah hadirat sebenarnya, saudaraku. Ya, orang yang bisa masuk hadirat Tuhan, dia bisa berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pada waktu itu saudara, Allah bisa bekerja. Untuk apa? Melenyapkan ketakutan. Maka dia tulis ayat yang ketiga, baca yang keras, ayat 3. Sungguh, apa? Dialah yang melepaskan engkau dari mana? Dari jerat penangkap burung. Jadi ini gambaran daripada kehidupan yang dikuasai oleh ketakutan. Lalu iblis bermain di situ saudara, bahwa kau ini tidak ada jalan lagi, tidak ada yang bisa tolong lagi, tidak ada yang peduli sama kamu. Kamu sudah ketutup semua. Ya saudara, itu namanya hidup kita tuh seperti burung dalam jerat. Yang bisa menolong kita bukan motivasi, kata-kata motivasi. Tapi siapa? Kuasa Tuhan. Katakan amin saudara, Tuhan sendiri. Ya, makanya Yesus juga jelasin tentang hal kekhawatiran. Bukan kebetulan saudara ya. Di dalam Matius pasal 6 dia pakai perumpamaan apa? Burung di udara. Coba kita baca. Matius pasal 6 ayat 26. 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Bapak saudara, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Jadi gambar tentang burung, dia gak punya tabungan, gak punya lumbung. Saudaraku, dia gak pernah kerja nabur nuai, tapi dia gak pernah jatuh. Apa maksudnya? Yesus mau katakan Bapa yang pelihara. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, kalau saudara dan saya bisa lepas dari jerat penangkap burung, saya yakin saya akan melihat pemeliharaan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Katakan amin. Tuhan jaga. Tuhan jaga kita. Nah, ada 4 langkah simple yang saudara dan saya bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Kenalilah Tuhanmu dan kenalilah apa?
identitas rohanimu. Kenalin. Simpel kan saudaraku? Jadi kekhawatiran seringkali bersumber dari amnesia rohani. Amnesia apa saudara? Lupa. Ya kan? Ya kan? Kita lupa siapa kita. Aku ini anak Tuhan loh. Saudara anak Tuhan, katakan amin. Bukan cuma sekedar anak Tuhan. Detailnya Kolose berkata, kita ini orang pilihan. Yang dikuduskan dan dikasihi. Dan siapa Bapak kita? Kalau ini aja kita mulai tahu, saya yakin kita aman. Katakan amin. Makanya perlu firman ya, perlu firman. Tiap hari kita menara doa, kita baca Alkitab, segala macam kita doa. Di sini kita mulai. Ini yang membantu kita untuk bisa menang atas ketakutan dan kekhawatiran. Mazmur 103:13 katakan apa? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang apa? Takut akan Tuhan. Seperti dalam Matius 6:32, saudara, ya, Yesus juga berkata bahwa orang-orang tidak mengenal Tuhanlah yang selalu meributkan tentang apa? Kebutuhan. Ya, yang selalu ribut soal kebutuhan hidup. Ya. Matius 6:32 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi maksudnya orang kadang tuh bahasa sehari gini, ngomongnya duit mulu. Duit mulu. Bukan ngomong duit mulu berarti bahwa untuk bagaimana. Susah cari duit. Saya banyak kebutuhan. Itu tidak salah, tapi kalau itu fokusnya terus katanya, kamu seperti orang tidak mengenal Allah. Nah, hal yang penting yang kita harus tahu adalah kita kembali kepada ayat ini saudara. 2 Petrus 1 ayat 3. Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang berguna. Untuk kita bisa hidup apa? Yang saleh. Katakan amin. Ya kita baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya. Jadi artinya apa di sini? Kekhawatiran seringkali bersumber dari ketidaktahuan kita akan identitas rohani dan karakter Tuhan yang penuh dengan apa? Kasih dan kuasa. Katakan amin. Kenali itu. Pertama, yakinkan tiap hari saudara dan saya dalam doa-doa pribadi atau renungan, saudara berkata, iya Aba, Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Coba saudara, saya mau ajak kita belajar, ya kan, untuk tidak mencari alasan atau membuat alasan atau memikirkan alasan-alasan, ya kan, yang sebenarnya adalah masuk akal, adalah pantas saya hidup dalam kekhawatiran. Coba mulai singkirkan itu. Dengan kadang-kadang kita nyerang, kalau dengar khotbah kan gini, ya Bapak sih nggak tahu. Ya kan, saya tuh begini, bagaimana gak khawatir. Silakan kalau mau khawatir terus. Hati-hati nanti, kamu kan jadi berbuat jahat nanti. Berapa banyak orang bisa korupsi, mencuri. Dengan kekuasaan sedikit pun orang bisa korup, betul gak saudaraku? Katakan amin. Dengan kekuasaan sedikit apa? Coba aja saudara, kasih orang. Misalnya contoh nih, satpam. Dia punya kekuasaan untuk ngatur mobil. Itu kan udah kekuasaan tuh, betul gak? Ketika ada orang, hanya orang yang kasih duit dia, dikasih tempat parkir yang enak. Padahal parkirnya gratis. Kalau dia hidup dalam ketakutan seperti itu. Di gereja bisa gak? Bisa. Bagian penjadwalan, singer lah, penjadwalan pengkhotbah. Itu bisa jadi korup loh. Kalau dia hidup dalam apa? Ketakutan, kekhawatiran. Betul gak? Hanya orang-orang yang ngasih dia duit atau kasih empek-empek yang dijadwal sama dia. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Ini hal-hal yang kita bisa bebas gak dari hal ini?
Kenapa lakukan itu? Takut, karena hidup dalam ketakutan. Takut kurang. Takut gak cukup. Amin ya saudara. Jangan bikin alasan untuk khawatir. Walaupun memang hidup. Tapi Tuhan mau bangkitkan saudaraku. Aktifkan yang namanya apa? Pengharapan ke Tuhan supaya Tuhan berikan iman buat kita. Cari alasan untuk bersyukur. Cari alasan untuk bisa masuk hadirat Tuhan. Cari alasan untuk bisa berharap sama Tuhan. Cari alasan. Saudaraku, ini yang paling penting. Paling gampang sih kita bantah semua yang positif. Karena memang kita nikmat dengan hidup yang negatif mungkin. Kenapa kita harus nikmati hidup yang negatif? Kan kita kan mau jadi berkat. Kita mau dipelihara Tuhan supaya kita bisa pelihara keluarga kita. Keluarga besar kita. Bahkan kita bisa jadi berkat buat gereja. Saudara mau ini katakan amin. Kalau kita selalu cari alasan. Ya kan untuk khawatir, untuk takut. Gimana gak takut, gimana gak khawatir. Gimana gak marah. Itu kan saya ingin kita mulai robah. Gak seperti kita ngomong seperti itu lagi. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kenali dirimu. Kenali Tuhanmu. Kenali Tuhanmu. Kita nyanyinya gampangan ini. Ya Aba. Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba. Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Amin. Nah itu dia saudara. Dalam hidup ini kita perlu saudara bebaskan diri dari ketakutan. Karena kalau ketakutan kita simpen, kita bisa jahat. Kalau udah jahat maka jangan ketakutan mendatangkan apa? Penghukuman. Itu kan. Jangan takut saudara. Hidup saudara anak Tuhan. Saudara punya Tuhan yang kita sebut, yang kita bisa panggil Bapak. Katakan amin. Yang kedua, saudara coba kita belajar lagi. Apa sih langkahnya? Yang pertama ada kenali Tuhanmu. Kenali identitasmu. Ya, coba singkirkan alasan-alasan. Untuk kita jadi takut. Khawatir. Lalu marah-marah. Apa enggak ini? Enggak usah ngomong gitu lagi sekarang. Kita ganti dengan kata-kata yang lebih baik. Supaya iman kita naik. Katakan amin. Yang kedua adalah apa? Utamakanlah Tuhan. Dalam segala suatu. Simpel kan saudara? Tapi kita bahas nih sekarang. Ya kan? Saya mau kasih tahu saudara. Tahu gak apa? Kekhawatiran itu adalah tanda atau sinyal. Sinyal apa saudara? Ya kan? Ada berhala. Ya kan? Yang telah menggeser Tuhan di pusat kehidupan kita. Ada berhala. Apa berhala kita? Kalau saudara seorang yang suka ke gereja, seorang melayani atau hamba Tuhan, jangan-jangan berhalanya adalah siapa? Pelayanan. Coba cabut pelayanan, nggak kasih pelayanan. Itu seperti kiamat sudah. Tuhanmu adalah pelayanan mungkin itu. Bukan Yesus. Yang kedua, ada orang kerjaan. Tokonya, jabatannya, keuangannya, statusnya. Saudara, kalau ini yang kita jadikan pusat di hidup kita. Karena aku punya pelayanan, punya ini. Kita hidup pasti khawatir. Karena ini bisa berubah. Setuju? Katakan amin. Kalau Tuhan tidak berubah. Makanya kalau jadikan Tuhan, itu Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya yakinnya. Hidup kita jauh lebih tenang. Amin saudaraku. Siapa yang jadi berhala buat kita? Siapa yang jadi Tuhan buat kita? Harus Yesus lah. Nah, Yesus nasihati Matius 6 ayat 31-33. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Jangan kamu khawatir tentang ini. Ya, semua itu apa? Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 saudara perhatikan, baca dengan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku Yesus Kristus. Ya, Tuhan tuh mau ngomong begini saudaraku ya. Saya kasih ilustrasi biar gampang untuk menjelaskan prinsip ini. Ya, Tuhan bilang jangan khawatir soal makan, minum, pakai semua. Jangan khawatir. Ya kan? Ya kan? Semua itu makan, minum, segala macam. Itu dicari orang gak kenal. Jadi orang gak kenal Tuhan karena dia yang bisa bantu dirinya, hidupnya itu cuma diri dia. Dia harus cari kerja keras itu. Tapi kamu anak loh. Saya kasih contoh yang gampang siapa? Anak kita yang belum bisa cari uang lah. Kamu gak usah pusing untuk kerja cari makan. Cari untuk minum, untuk tinggal, untuk uang sekolah. Gak usah. Tugasmu adalah belajar aja. Minggu ke gereja. Soal itu semua urusan saya lah. Saya ngerti gak? Katakan amin. Nah itu poinnya. Tuhan tuh lagi mau ngomong seperti itu. Saudara, bagian kamu ini masa kamu adalah belajar. Itu tanggung jawab saya. Nah, kalau di luar daripada konteks itu gimana? Seorang petani misalnya. Saudara, kalau petani itu sibuk mikirin waktu dia mau nabur, saudara. Dia mikirin gimana cuaca ya, El Nino ini. Aku nabur sekarang, nanti nggak ada hujan-hujan, apa bisa pamen nggak? Kalau gagal gimana? Kalau nabur nih, baru mau nabur, gimana kalau ada hama? Kalau panen, oke, sekarang kalau misalnya jadi dipanen, kalau harganya jatuh gimana? Jadi di petani ini khawatirkan sesuatu yang melampaui kemampuan dia. Kerja aja garap tanahnya, jadiin tanahnya subur, tanam benih, jagain benihnya, pupuk. Soal cuaca, soal hama, soal harga, itu mah urusan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita nggak garap tanah kita, nggak pernah tabur benih, nggak pernah kasih pupuk, cuman khawatirin soal cuaca, hama, harga, lapar itu petani itu. Nah itu maksudnya Tuhan seperti itu saudara. Saya sudah di sini katakan amin. Jangan kamu khawatirkan sesuatu yang seperti itu, ya tapi kamu nggak cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya kasih contoh, ini masuk yang ketiga, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Ini lihat sih, itu masuk kepada langkah yang ketiga. Ini yang saya mau jelasin nanti, kasih contohnya. Yang ketiga adalah apa? Hidup hari lepas hari. One day at a time. Ada nyanyi lagunya kan? One day at a time, sweet Jesus. Jadi hiduplah hari lepas hari. Hari demi hari. Hari ini untuk hari. Gak usah. Bukan berarti gak ngerancangkan masa depan. Saudaraku. Tapi kita jangan khawatirkan masa depan. Supaya kita bisa nikmati berkat hari ini. Ya kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa saudara di sini? Pertama yang kita harus tahu adalah bahwa ya rahmat Tuhan itu cukup untuk satu hari. Waktu kita lagi mepet hidup kita. Lagi di padang gurun, ingat saudara, mana itu cukup untuk satu hari. Besok bisa ketemu mana lagi. Yang ngerti katakan amin. Ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 katakan apa saudara? Tak berkesudahan kasih setianya. Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Katakan amin. Saya tulis begini saudara, merencanakan masa depan itu baik. Ya, tetapi hidup dalam kekhawatiran akan masa depan membuat kita melewatkan berkat Tuhan yang disediakan hari ini. Ingat saudara, kita cuma butuh kekuatan untuk hari ini. Ya, Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya yang baru saat kita sampai di esok hari. Saya bayangkan gini,
Saya kasih contoh nih prakteknya. Ya, jangan kamu khawatir tentang makan minum segala macam. Pakai itu cari oleh bangsa-bangsa. Kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Saudara, saya kasih ilustrasi tentang seorang naik gunung. Siapa yang pernah naik gunung? Saya pernah naik gunung. Kalau orang naik gunung, saudara, dari bawah aja udah dilihatin atas terus. Tinggi jauh ya. Mau berapa lama nih ngomong gitu. Saya lama-lama tuh nggak nyampe loh. Ngeliatin atas terus. Ngoceh sambil ngoceh gitu kan. Tinggi banyak. Gimana nyampe ini? Sampai kapan ini? Tapi orang ini bisa sampai naik kepada puncak. Bagaimana caranya? Lihatin aja langkah yang bisa kita tapaki aja. Jangan lihatin di atas. Itu namanya one day at a time. Kalau lagi mepet, lagi dalam kesesakan, lagi dalam padang gurun. Ya kan saudara? Udah hidup hari ini jaga damai sejahteranya. Jaga sukacitanya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ambil semua kesempatan yang ada hari ini. Kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Katakan amin saudaraku. Sudah jalanin aja yang terbaik. Makin baik tiap hari. Yang sama mungkin. Nanti tanpa terasa saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati saudara. Ya fokus pada langkah kaki hari ini. Satu langkah demi satu langkah. Nanti saudara akan sampai ke puncak gak kerasa. Nikmati mana hari ini. Percaya besok Tuhan sudah menyediakan mana yang baru untuk saudara. Katakan amin. Nih saya kasih contohnya gini. Tentang apa saudara. Prinsip ini kita sudah lakukan. Saudara ya. Bukankah kita sudah lakukan prinsip ini dalam apa? Menara doa. Yang kita lakukan setiap hari selama berapa? 26 tahun. Saudara dengan penuh komitmen, konsisten, kesetiaan. Tiap hari kita jalani menara doa. Betul saudaraku? Kita jalani saudara menara doa ini seperti orang naik gunung. Pokoknya tiap hari kita cari Tuhan. Cari kerajaan Allah. Tiap hari. Dari mulai perintis kemerdekaan. Sampai sekali. Dari tempat yang cuma kecil. Ya. Saya masih ingat Ibu Hana juga teman. Bu Hana lah, Bu Indri lah, Bu Regina. Bu Regina udah sama Bu ini Indri dipanggil. Ada semua ibu-ibu dari Kodam kumpul. Berapa kita. Saudaraku. Yang di luar ya. Di luar daripada full timer. Sampai hari ini. Kan menara doa kan prinsip one day at. Hari ini aja kamu jalanin. Ini mah menara doa cuma nyanyi doa. Sharing firman. Seperti itu enggak. Enggak wah banget. Itu tapi ingat sudah. Itu seperti daki gunung. Daki gunung enggak usah heboh-heboh. Untuk sampai di puncak lalu foto-foto. Nah, jalanin aja. Jangan berhenti. Jalanin aja capek. Berhenti sebentar. Naik lagi naik. Saudaraku. Tanpa terasa. Tuhan udah bawa masing-masing kita ke titik ketinggian tertentu di dalam kemuliaan hari ini. Katakan amin. Full timer yang ikut saya kan. Dulu. Kalian datang dengan cuma baju kan. Bawa baju kan. Cuma baju toh. Apa sudah bawa mobil. Sudah bawa rumah. Kan enggak. Apa kau udah kenal si A si B? Enggak. Apa sudah kemana-mana? Enggak. Itu kan. Jadi prinsipnya. Banyak orang-orang mau, aku nih kayaknya nih level aku ini ada beberapa. Dia kasih contoh yang sederhana, yang nyata. Ada full timer juga yang 20-an tahun yang lalu. Wah dia punya skill hebat, segala macam musik, segala macam. Level aku nih bangsa-bangsa ini. Gak lama dia di sini pergi. Berapa orang itu sudah levelnya bangsa-bangsa. Tapi kalau mau dilihat sekarang, karena dia mau naik. Kalau misalnya punya helikopter ya boleh lah ya langsung puncuk ya dah. Gitu nih cuman punya kaki. Helikopter dakati ya jalan pelan-pelan. Yang ngerti katakan amin. Helikopter dah ada. Ya dah. Juga helikopter juga dah bisa dia mendarat di puncak gunung. Saya ngerti sini katakan amin. Banyak orang tuh hayalan. Terlalu tinggi-tinggi. Wah kalau mau ini. Tapi dia gak mau jalanin.
Jalanin hari lepas hari. Jangan mau ngejut, katakan amin. Ya, beberapa di antara kita. Kalau kita Tuhan sudah bawa di ketinggian ini, lanjutkan sampai dia datang. Katakan amin. Kalau kita mau terus sampai datang. Dia datang dia kalau kita udah sampai ketinggian tertentu, lebih dekat naiknya ke surganya. Lebih jelas pandangan kita. Sudah dapatkan poinnya sudah. Katakan sehari-hari. Urus anak, ibu-ibu prakteknya gini, aplikasi anak. Urus anak itu. Kasih makan, kasih yang baik-baik. Tanemin yang ini kan. Nggak usah kita ngomong gede-gede sama dia. Wah, kaki tanah ini, tidak usah. Jangan kasih benih kesombongan kan anak kita. Jangan ajar benih kesombongan. Ajar benih kesetiaan, komitmen, konsisten, kesetiaan. Jalani proses. Saudara akan lihat tanpa terasa anak itu jalanin. Itu juga dapat. Saya bisa katakan amin. Kadang-kadang orang-orang bisa nih. Bukan saudara. Apalagi saudara masih muda. Masih belasan tahun atau 20-an tahun. Beberapa. Jalani proses. Nanti kamu akan lihat 50 tahun. Umur 50. Umur 40 tahun. Kamu akan lihat. Kata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Belajar. Ya kan. Saudara dan saya kita minta Tuhan tiap hari ubah karakter kita. Hati kita. Selain daripada itu kita juga terus belajar. Untuk apa? Bisa semakin mahir, makin terampil. Dari pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Katakan amin. Saudara percayakan pekerjaan apa? Coba pikirkan, doakan. Supaya saudara bisa menemukan, memberikan hasil-hasil yang lebih maksimal. Apapun itu. Itu yang namanya one day at a time. Yang keempat, yang terakhir. Percayalah bahwa Tuhan peduli. Simpel sih saudara. Ya, yang pertama apa saudara? Masih ingat gak? Yang pertama adalah kenali Tuhanmu dan identitasmu. Kenali identitasnya. Ya kan, dia Bapa kita, kita anaknya. Utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan, ya semuanya. Selain kau, tidak ada yang lain Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan percayakan sekarang orang-orang, jemaat, gedung, rumah, segala itu aksesoris. Yang ngerti katakan amin. Untuk membantu kita menyatakan kemuliaan Allah. Tapi tujuan kita, ya kan, bukan punya ini, bukan begini. Tetapi supaya bisa melihat banyak orang bisa kenal Tuhan dan jadi murid Tuhan. Amin saudara, itu poinnya ke sana. Ya kan? Terus yang ketiga adalah apa? Hidup hari lepas hari. Yang keempat, ini kita akan bahas. Percayalah bahwa Tuhan peduli. Menyerahkan kekhawatiran itu bukan tindakan yang pasif. Tetapi keputusan aktif untuk percaya. 1 Petrus 5 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia akan memelihara kamu. Katakan amin. Jadi menyerahkan saudara itu artinya melemparkan beban itu sepenuhnya. Ya kan? Seperti seorang nelayan saudara, dia lemparkan jalanya. Saudara, ya kan? Untuk nangkap ikan. Dia nggak ambil ujungnya daripada yang jala itu. Dia lepaskan aja. Saudaraku, banyak orang menyerahkan masalahnya sama Tuhan dalam doa. Tetapi setelah berdoa, dia ambil balik itu bebannya. Dengan di dalam apa? Dia pikirin lagi. Gimana kalau ini? Kita hari ini kita belajar menyerahkan semua beban kepada Tuhan. Saudara menyerahkan semua beban sama Tuhan. Gimana caranya? Saudara? Gak bisa pikiran-pikiran yang membebani pikiran kita. Gak bisa keluar gitu aja. Harus diganti dengan apa? Pikiran-pikiran tentang apa? Janji Tuhan. Katakan amin saudara. Janji Tuhan. Penuhi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Tulis 3 ayat janji Tuhan di kertas. Lalu kalau bisa lu tempel. Di tempat di mana saudara sering lihat. Atau di wallpaper saudara. Di handphone. Tiap hari buka handphone, lihat ada janji Tuhan itu. Itu firman Tuhan. Saudara bisa tulis itu. Hafalkan ayat-ayat itu saudara. Supaya dia bisa masuk untuk gantikan kata-kata yang membebani pikiran kita. Yang membuat kita khawatir gitu. Kita takut. Gantikan. Lalu saudara
pastikan inilah polis asuransi iman saya. Bahwa kebutuhan saya sudah dijamin oleh janji Tuhan. Saya gak usah takut lagi. Katakan amin. Ya, seperti kata-kata saya, kalau Tuhan tuh kasih kita proyek untuk penyelesaiannya. Kalau dia udah kasih, saya yakin Tuhan sudah sediakan uangnya, orangnya, hikmatnya, apapun segala sesuatunya. Di mana? Di sorga. Tinggal kalau kita butuh, kita masuk hadirat Tuhan, kita ambil itu. Yang ngerti katakan amin. Itulah janji. Kalau misalnya saudara tulis Filipi 1 misalnya kan, dia yang memulai pekerjaan baik ini, dia akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Katakan amin saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi saudara, ini kan firman. Yang kedua adalah caranya gimana? Ganti frekuensi. Frekuensi khawatir, ketika khawatir ganti dengan apa? Dengan doa. Katakan amin. Waktu saudara khawatir, berdoalah. Ya, berdoa. Frekuensi khawatir diganti dengan frekuensi doa. Jika saudara berdoa sebanyak saudara khawatir, maka saudara akan melihat kekhawatiran akan berkurang secara drastis. Saya setiap khawatir saya doa. Ya doanya gak perlu panjang-panjang lah. Saudara, doa pendek aja. Tuhan, aku khawatir nih soal uang. Saudara mulai ngomong, Tuhan, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Allahku akan sanggup mencukupi segala keperluanku. Katakan amin. Apapun yang khawatir, saudara mulai omong sama Tuhan, aku takut, aku khawatir. Tapi langsung saudara kutip firman, masukin dalam pikiran sebagai janji Tuhan. Kalau saudara lakukan 4 hal ini, taati 4 hal ini, hasilnya apa? Filipi 4 ayat 7 katakan apa saudara? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ya, jadi saudaraku, ayat firman Tuhan ini memberikan janji. Damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita seperti seorang prajurit yang berjaga di posnya. Mungkin saudara, ya kan? Masalah saudara hari ini belum selesai. Tetapi saudara bisa rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah saudara. Katakan amin, taati ini. Yang pertama saudara, kenali Tuhan, kenali identitasmu. Yang kedua apa saudara, masih ingat tak? Yang kedua adalah apa? Utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang ketiga, hiduplah hari lepas hari. Yang keempat, serahkan semua kekhawatiran kita sama Tuhan. Karena dia peduli, dia mau pelihara hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri kita. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil baginya. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Allahku memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku cukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tuhan ampuni kami
Kalau kami hari-hari ini begitu cemas, takut, khawatir, bingung Tuhan. Firman-Mu sudah datang kepada kami. Kami tidak akan pernah bisa keluar dari ketakutan, kekhawatiran kami. Sampai ya Tuhan, kami ya Tuhan mengerti firman-Mu. Kami masuk hadirat-Mu. Kami butuh urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu untuk melepaskan kami dari jerat penangkap burung ini ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengenali ya Tuhan, akan Tuhan. Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang sayang pada anak-anaknya. Tuhan, bukankah kami ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan buat kami. Engkaulah segalanya buat kami. Tuhan, kami mau hidup ya Tuhan untuk hari ini, hari lepas hari. Kami bisa ya Tuhan fokus pada apa yang harus kami kerjakan hari ini. Kami akan ambil semua kesempatan yang ada di hari ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Kami mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya hari ini. Dan kami percaya Engkau akan tambahkan semuanya kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, meteraikan ya Tuhan iman kami. Meteraikan ya Tuhan pengharapan kami ini Tuhan. Meteraikan kasih kami ini Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai sudah datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.